Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru harap kalian tetap sehat dan menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit yang akhir-akhir ini sedang maraknya di kabupaten kita. Hari ini kita akan belajar IPA. Tapi, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Hari ini yaitu IPA pada tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor, juga bisa dari asap pabrik-pabrik. Kemudian tempat yang memiliki udara bersih yaitu tempat yang memiliki banyak pohon. Jadi murid-murid untuk bernafas kita memerlukan udara yang bersih. Apabila udara tidak bersih, kotor oleh karena asap hitam dari kendaraan atau pabrik-pabrik, maka pernapasan kita akan mengalami gangguan. Namun ternyata selain dari faktor yang tadi Ibu Guru sebutkan, ada lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan pernapasan kita terganggu. Apa ya faktor itu? Simak penjelasan Ibu Guru yang berikut ya. Perhatikan slide berikut. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama yaitu faktor fisik. Disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur, yaitu bayi yang tidak lahir sesuai dengan bulannya atau tidak sampai 9 bulan. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernafas kita. Kita dapat mengalami sesak nafas, batuk, dan hidung tersumbat. 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak nafas. Nah, untuk mempermudah murid-murid dalam mencatat beberapa faktor yang sudah dijelaskan, Ibu Guru akan menampilkan dalam bentuk bagan berikut. Untuk faktor fisik seperti cacat bawaan, kelainan organ pernapasan. Faktor penyakit, asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Untuk faktor lingkungan, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Nah, murid-murid, kalian sudah pasti tahu kan bagaimana perbedaan udara yang ada di kota dan ada di desa. Karena di desa cenderung lebih memiliki banyak pohon, maka udaranya lebih bersih. Dan di perkotaan karena sudah memiliki banyak gedung, ada pabrik, kendaraan yang banyak dan padat, maka udara di perkotaan lebih kotor daripada di desa. Berikut upaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Seperti melengkapi rumah dengan ventilasi, menjaga kebersihan rumah, dan menanam tanaman di lingkungan rumah. Penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berikut ini beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejalanya seperti dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Untuk pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua, flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus.
Gejalanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Untuk pengobatannya, minumlah obat sesuai resep dokter. Kemudian, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Untuk pengobatan harus minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Murid-murid, perhatikan gambar pada slide berikut. Kalian dapat membedakan bagaimana saluran pernafasan yang sehat dan bagaimana saluran pernafasan bronkitis yang kronis. Juga alveoli yang sehat di mana bentuknya seperti untayan anggur, dan emfisema di mana kalian perhatikan bahwa bentuknya sudah tidak terlihat dengan jelas. 4. Tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Kemudian pengobatan harus meminum resep dari dokter. Nah, biasanya untuk penderita amandel harus memakan dan minum makanan yang bersih. 5. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Untuk pengobatannya harus meminum resep dari dokter. 6. Emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, di mana gejalanya akan mengalami sesak nafas yang sangat hebat. Kemudian penyebabnya yaitu polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Itu sebabnya murid-murid, apabila di sekitar kalian ada yang merokok, kalian harus segera menghindar, atau setidaknya tutuplah organ pernapasan yang ada di wajah kalian, misalnya hidung dan mulut. Untuk pengobatan dari emfisema ini harus meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. 7. Kanker paru-paru. Apabila kanker paru-paru sudah bertumbuh di dalam paru-paru, maka pertumbuhannya tidak akan terkendali, dan biasanya ketika pertumbuhannya tidak terkendali, maka akan menyebar luas ke seluruh tubuh, di mana gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri di dada. Penyebabnya zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Kemudian pengobatannya harus kemoterapi dan radioterapi. 8. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya seperti napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk TBC, pengobatannya dilakukan secara berkala dan biasanya harus memakan waktu 6 bulan untuk menyembuhkan secara total dan meminum obat sesuai resep dokter. Jadi, murid-murid, cara mencegah penyakit pada organ pernapasan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, kalian ada lebih baiknya harus membiasakan diri hidup dengan bersih dan teratur, memiliki pola makan yang baik,
Kemudian, melindungi diri dari udara tercemar, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Baiklah murid-murid, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit yang bisa menyerang organ pernapasan, dan bagaimana cara agar terhindar dari penyakit pada organ pernapasan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.